Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Puji Tuhan, di minggu pertama bulan April ini, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali beribadah kepadanya. Hari ini adalah Minggu Prapaskah ke-6. Dalam minggu-minggu Prapaskah, kita belajar dengan keras untuk menahan diri serta berpuasa dari segala keinginan-keinginan duniawi. Padamkanlah nafsu diri kita, sehingga Kristus yang berkuasa atas hati dan hidup kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini di Minggu Prapaskah ke-6 ini dengan menyambut panggilan beribadah dari Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Inilah pintu gerbang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Mari kita menyambut dengan pujian Hosana.
Umat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah, di Minggu Prapaskah ke-6 yang kami peringati sebagai Minggu Palma ini, kami merayakan kembali peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem. Kami hendak ikut dalam barisan umat-Mu yang bersorak, Hosana bagi Sang Raja. Bersama mereka yang kaya dan miskin, para penguasa dan bawahan, yang sehat dan yang sakit, yang berkecukupan dan yang berkekurangan, juga mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Yesus yang mengendarai keledai itu membawa damai dan pengharapan, serta kepedulian bagi mereka yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Tolong kami ya Tuhan, saat ini untuk melepas segala kuasa yang mengikat dan mengendalikan hidup kami. Membuka hati kepada Kristus Anak Allah, sehingga hidup kami berubah menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu dan berarti bagi sesama. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bagi banyak orang, pekik hosana yang berkumandang adalah tanda nyanyian bagi pahlawan. Namun bagi Yesus, seruan itu bagai lonceng derita yang mulai berdentang, genderang kematian yang mulai bergema. Dengan gagah, dia berarak memasuki kota yang ramai dan semarak. Dengan gagah, dia berarak bukan untuk merebut tahta ataupun cari nama, melainkan siap menanggung derita. Dengan gagah, dia berarak hanya untuk menyatakan cinta dari Sang Bapa. Dengan gagah, dia menyerahkan dirinya. Maukah kita melangkah bersama Yesus dalam menggenapi misi kasih Allah di tengah dunia ini?
Mari dengan penuh sesal, dengan hati yang hancur, dengan kerendahan hati, mari kita menghadap Allah dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang telah kita lakukan di hadapannya. Ya Allah, dengan bibir ini kami memuji nama-Mu. Namun dengan bibir yang sama, kami juga mengucapkan berbagai hal yang melukai hati-Mu dan sesama. Langkah hidup kami tidak selalu berada pada jalan yang Engkau kehendaki. Kami seringkali tidak taat, bahkan menghindar dari panggilan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Dengan berbagai alasan kami mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan, baik di rumah, tempat pendidikan, tempat pekerjaan, tempat pelayanan, bahkan dalam organisasi. Kami malas, namun ingin hidup nyaman. Kami berlaku curang demi merebut nama. Ampunilah kami ya Allah. Kiranya kami dimampukan untuk terus meneladani Kristus saat berada dalam jalan sengsara, sehingga kami tetap berpengharapan walau dalam derita, dan senantiasa memandang-Mu sebagai Allah yang penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, jika kita mengaku dosa kepada Tuhan, maka Ia adalah Allah yang setia dan akan menganugerahkan pengampunan kepada kita. Seperti yang diberitakan Nabi dalam Zakaria 9 ayat 9 dan 16. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Seperti kawanan domba umatnya itu, sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersyukur untuk anugerahnya.
Selamat siang, Bu. Ibu memanggil saya? Siang, Dio. Ya, silakan duduk yuk. Iya, Bu. Terima kasih. Gimana kabar kamu, Dio? Baik, Bu, saya. Jadi begini yuk, Ibu dan Ibu Sri wali kelasmu sering melihat belakangan ini kamu itu sering melamun. Nilai-nilaimu juga menurun. Sebenarnya kamu sedang mengalami apa yuk? Bisa kamu share ke Ibu? Mana ya, Bu? Sejak ART di rumah saya pindah, saya mengerjakan semua urusan rumah, Bu. Mulai dari nyapu, ngepel, cuci baju, dan kadang-kadang juga saya memasak. Luar biasa ya, banyak sekali pekerjaan yang kamu lakukan. Lalu, orang tua dan kakak-kakak kamu kemana? Aduh, papa mama sibuk kerja, Bu. Dari pagi sampai malam. Kadang juga nggak pulang. Kalau kakak, nggak tahu deh kemana, Bu. Apa kamu pernah bilang ke mereka? Kamu bagi tugas gitu ke mereka? Kan kamu harus sekolah, bangun pagi. Belum kegiatan lain yang kamu ikutin. Ya jelas, kamu terlalu capek. Pekerjaan yang kamu lakukan terlalu banyak. Iya sih, Bu. Tapi gini, Bu. Sejak papa keluar dari usahanya dan kami pindah rumah, semua situasi berubah, Bu. Papa dan mama jadi sering bertengkar, Bu. Jadi kakak juga jarang ke rumah, Bu. Soalnya sibuk sama pekerjaan dan sekolahnya. Jadi saya mengerjakan semua urusan rumah, Bu. Pagi-pagi saya selalu mencuci piring dan gelas yang mereka tinggalkan setelah sarapan. Lalu pulang sekolah saya mencuci baju, menyapu dan mengepel. Kalau malam saya belum tidur, saya juga menyetrika baju, Bu. Saya kecapean, Bu. Saya juga menjadi pengurus di remaja di gereja saya, Bu. Kadang kami melakukan rapat ketika malam hari atau weekend juga. Saya kecapean, Bu. Tapi di luar rasa capek itu, saya merasa sedih dan sangat kesepian, Bu. Apa udah gak ada lagi yang sayang sama saya ya, Bu? Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, Allah yang memelihara hati, pikiran, dan jiwa kami. Allah yang juga terus memberkati kami dengan kesehatan, memberikan kami kesempatan untuk bisa kembali merenungkan firman-Mu, bersekutu walau dengan cara yang tidak biasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang baik ini yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk bersama-sama menghayati kembali perjalanan penderitaan menuju kayu salib. Dan kami mau belajar Tuhan dari firman yang hari ini akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius 11 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya buat saudara sekalian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?'
Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hosiana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Dan Minggu Prapaskah yang ke-6 ini mengambil tema Yesus, Dia yang menyerahkan diri. Harusnya hari ini kita juga menyaksikan anak-anak dan sahabat kita, juga adik-adik kita menyerahkan diri lewat sakramen baptisan kudus dan pengakuan percaya. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka sakramen baptisan kudus dan sidi ditunda sampai waktu yang akan diinformasikan selanjutnya. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk merefleksikan apa arti menyerahkan diri. Bahkan dengan waktu yang Tuhan sediakan, khususnya buat adik-adik saya yang terkasih, yang harusnya hari ini mendapatkan pelayanan sakramen kudus baptisan dan sidi, kalian bisa mempersiapkan hati dan pikiran dengan lebih baik lagi. Kalian bisa betul-betul fokus sama Tuhan, mencari dan menemukan Tuhan, sehingga kalian juga bisa menetapkan hati kalian sungguh untuk menjadi pengikut Kristus yang tangguh dan setia. Jadi ada waktu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempersiapkan lebih lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bicara soal penyerahan diri. Bagi saya secara pribadi, penyerahan diri bukan hal yang mudah. Ini belum ngomong soal sama Tuhan yang gak kelihatan. Ketika saya merefleksikan kehidupan pernikahan saya, waktu saya pertama kali jatuh cinta, dan saya juga mungkin yakin Bapak Ibu juga merasakannya. Ketika kita pertama kali jatuh cinta, kita sudah bisa langsung mengatakan, aduh Tuhan, saya sudah siap untuk menyerahkan diri sama Dia. Dia orang yang paling pantas untuk menyertai hidup saya. Pertama kali suami saya juga mungkin jatuh cinta, mungkin pikiran itu juga yang ada dalam pikirannya. Saya siap untuk menyerahkan diri seutuhnya buat istri saya. Tapi perjalanan tidak semulus yang kita bayangkan, bukan? Ada naik, ada turun, ada kerikil tajam, ada belokan curam yang menguji seberapa besar sesungguhnya janji kita untuk menyerahkan diri. Tuhan menyerahkan diri buat kita. Tapi berapa banyak kerikil tajam yang kita beri di dalam perjalanan Dia mencintai kita. Kalau kita suka sebel sama suami atau istri kita, sama pasangan kita yang sudah kita pilih, yang dengan kesadaran kita pilih, lalu kemudian kita bilang, kalau begitu dulu gue gak nikah sama dia, nyesel gue. Mungkinkah Tuhan juga berkata hal yang sama? Kalau dulu tahu Yael bakal begitu, ngapain saya pilih dia? Akankah Tuhan menyesal telah memilih kita? Akankah Tuhan menyesal ketika Dia
mengorbankan segala sesuatunya buat kita, kita tidak perlu jawab. Karena Tuhan sudah menjawabnya lewat kesetiaannya memelihara kita sampai detik ini. Bapak Ibu, ketika kita bicara soal penyerahan diri tidak lepas dari ketaatan dan pengorbanan. Yesus menyerahkan diri sebagai bentuk ketaatannya kepada Bapaknya. Tapi ketaatan itu tidak semata-mata dilakukan karena dalam keadaan terpaksa. Karena dia sudah ada di dunia. Dan mau tidak mau dia melakukan segala sesuatu yang Bapaknya perintahkan. Ketaatan yang dilakukan oleh Yesus dan dibuktikan lewat kematiannya di atas kayu salib, dialaskan oleh cinta kasihnya juga kepada kita. Taat tanpa cinta kasih hanyalah keterpaksaan. Dan cinta kasih tanpa ketaatan hanyalah janji palsu. Yesus mau menunjukkan ketaatannya bukan dengan kepaksa, tapi karena dia begitu mengasihi kita dan memilih kita menjadi yang pertama dan utama. Dia memilih kita sebagai prioritasnya dari dulu sampai sekarang. Dia tidak mengubah prioritasnya. Prioritasnya tetap kita, umatnya, yang lebih sering mungkin untuk mengecewakan dia dan menguji penyerahan dirinya buat kita. Yesus memilih keledai. Dalam bacaan kita hari ini, Yesus memilih bukan sembarang keledai. Dia juga tidak memilih keledai yang mahir, keledai yang sudah dilatih, keledai yang pandai. Dan kita tahu bahwa keledai bukanlah binatang yang pandai. Keledai juga bukanlah binatang yang kuat seperti kuda, yang gesit seperti kuda, yang gagah seperti onta, yang bisa menyimpan air pada punuknya. Bahkan di dalam peribahasa yang kita kenal dari masa kecil kita, bahwa keledai saja tidak mungkin jatuh pada lubang yang sama. Itu sedang bicara tentang orang yang bodoh. Karena ternyata keledai memang dianggap sebagai salah satu binatang yang bodoh. Allah bersedia untuk dianggap bodoh, untuk dianggap lambat, karena proses yang dia pilih. Karena karya cinta kasih yang dia pilih. Karena metode untuk menyatakan cinta kasih yang dia pilih. Memang terasa lambat sekali. Terasa tidak peka. Dan mungkin tanpa sadar kita juga sedang mengatakan bahwa Allah kita tidak peka terhadap kita lewat doa-doa kita. Misalnya dengan kalau kita berdoa begini, Tuhan, saya udah doa 1 minggu ini, saya udah doa 1 bulan ini, saya sudah doa 1 tahun ini, saya sudah doa. Tuhan, kenapa Engkau jawab-jawab? Engkau gak jawab-jawab doa saya. Tuhan ini gak peka atau lambat atau tulis sih? Mungkin kita tidak se-ekstrim itu berbicara kepada Tuhan. Tapi hati kita mungkin berbicara demikian. Kita menilai Allah kita sebagai Allah yang lambat untuk menjawab persoalan kita. Padahal dia tidak lambat. Waktunya saja yang berbeda dengan kita. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk melalui proses yang memang tidak mudah. Bukan untuk menyengsarakan kita, tapi untuk menguji kita agar kita timbul seperti emas. Dalam masa corona ini juga pun mungkin kita berdoa, segeralah Tuhan cabut virus corona ini dari muka bumi, sehingga tidak ada satupun lagi manusia yang meninggal karena virus ini. Sampai sekarang Tuhan mungkin membiarkan bahkan lebih banyak lagi orang terpapar. Apakah karena dia tidak mengasihi kita? Bukan. Tapi karena dia juga mau kita kembali memperhatikan apa yang penting dalam hidup kita. Mungkin selama ini orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang yang lebih penting dari dia. Suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, sahabat kita, mereka lebih penting dari Tuhan. Mereka lebih sering kita cari daripada Tuhan. Ketika kita ada masalah, yuk ketemuan yuk. Gue pusing nih, yuk sambil ngopi, sambil ngafe. Kita lupa cari Tuhan, kita cari sesama.
Dan ketika saat ini kondisi tidak memungkinkan kita untuk berjumpa satu sama lain, kita mencari Tuhan. Tuhan sebetulnya sedang mengingatkan bahwa Dia sudah menyerahkan diri buat kita secara utuh dan total. Maka Tuhan juga mau kita menyerahkan diri secara utuh dan total kepadanya. Bukan karena Allah egois, tapi justru karena Dialah yang paling tahu jalan yang paling benar. Saya sebagai seorang pendeta, sekolah 5 tahun di STT. Suami saya sekolah nambah 3 tahun lagi untuk mendapat gelar MTH-nya. Apakah kami sudah sempurna di dalam penilaian teologis kami? Kami masih jauh dari sempurna. Kami masih jauh dari apa yang namanya tepat, baik, dan benar. Karena kami masih manusia. Kami masih punya keterbatasan. Jadi taat sama manusia itu boleh nggak mutlak. Tapi taat sama Tuhan wajib hukumnya untuk jadi mutlak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bentuk penyerahan diri Yesus selain ketaatan, yaitu lewat pengorbanan. Dia memilih seekor keledai yang liar, belum pernah ditunggangi orang, artinya liar. Dan artinya bulunya juga belum dipangkas, masih begitu kasar, masih dengan mudah menusuk dan memberikan rasa tidak nyaman bagi orang yang mengendarainya, menungganginya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang dialami oleh Yesus. Yesus dengan memilih keledai, bukan keledai pandai dan keledai yang sudah sering dinaiki orang sehingga sudah menjadi penurut. Yesus memilih untuk berjumpa dan mengasihi kita yang liar, yang susah diatur, yang susah dikendalikan, susah untuk ditunjukkan bahwa Dia mencintai kita. Kita masih ngeyel bahwa Tuhan tidak sayang sama kita dan tidak peduli sama kita. Tapi Dia memilih kita seperti Dia memilih keledai yang masih liar. Dia tahu susahnya untuk bisa duduk di atas keledai liar. Sama seperti Dia tahu susahnya mencintai kita yang seringkali lebih dikuasai oleh daging yang liar, dosa yang liar, yang membuat kita justru menjauh dari Dia dan bukan mendekat kepadanya. Tapi Dia memilih kita. Dan itulah bentuk pengorbanan terbesar juga dari Yesus. Yesus memilih keledai itu. Yesus memilih masuk ke dalam kota Yerusalem bukan dengan rasa takut. Dia memilih masuk dalam kota Yerusalem dengan keberanian, dengan kerendahan hati. Karena Dia tahu kepada siapa Dia taat, yaitu kepada Allah, yang bahkan sebelum Dia maju berperang sudah memberikan jaminan kemenangan. Dia masuk ke kota Yerusalem untuk mengatakan kepada kita dengan gagah berani bahwa kemenangan ada padanya. Karena Allah lah yang akan membelanya. Ketika Dia menyerahkan diri secara utuh kepada Bapanya di surga, maka Bapanya lah yang berpihak kepadanya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita memilih untuk menyerahkan hati kita kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir. Karena Allah kita bukanlah Allah yang mempermalukan kita. Dia adalah Allah yang terus memelihara menjadi gunung batu kita, menjadi penyelamat kita. Dia Allah yang kalau kata pemazmur, Dia adalah Allah yang menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Selama kita taat, selama kita berpaut kepadanya, tidak ada yang sia-sia. Kalau Bapak Ibu hari ini juga melihat video sepiring nasi, ada Dio. Dio rela untuk melakukan segala sesuatu demi keluarga yang dia cintai. Apakah Dio seharusnya layak mendapatkan perlakuan seperti itu? Tidak, dia anak paling kecil. Harusnya yang lebih dewasa, lebih mampu bertanggung jawab. Harusnya yang lebih dewasa, lebih tahu
bagaimana harus mengurus kehidupan. Tapi Dio mengambil tanggung jawab yang bukan sebetulnya milik dia seorang. Kenapa? Karena dia mengasihi setiap anggota keluarganya. Yesus menyerahkan diri bagi kita karena dia mengasihi kita. Dan Yesus sekarang bertanya kepada kita, apakah kita juga mau menyerahkan diri kita kepadanya karena cinta kita kepadanya? Serahkanlah dirimu, serahkanlah diri kita semua, karena dialah yang memelihara kita. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap rezeki kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang telah sembuh, melewati proses pengobatan dan perawatan di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kekuatan, penghiburan yang Kau berikan kepada keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga karena virus ini. Kami bersyukur bahwa mereka tetap diberikan kekuatan dan kesatuan hati dan iman yang terus terpaut kepadamu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesehatan setiap kami. Bila kami masih bisa mendengar hari ini firman Tuhan, kami bisa merenungkan bersama-sama, kami bisa memuji Tuhan bersama-sama, itu semua karena kasih karunia Tuhan kepada setiap kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan menjadi tangan-tangan kasih-Mu untuk menolong lebih banyak jiwa, untuk menyadarkan lebih banyak orang di sekeliling kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mau kami menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, khususnya GKI, SW, Jabar, dan Sinode GKI. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan juga dapat bersama-sama melewati masa yang tidak mudah ini dan terus menjadi berkat, baik lewat ibadah online yang sedang dipersiapkan terus sampai Paskah, sampai akhir April nanti. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, berikan juga mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Untuk tim GKI yang mengusahakan alat pelindung diri bagi tim medis, kiranya Engkau juga yang memberkati mereka, memberkati usaha dan segala sesuatu yang mereka upayakan, sehingga mereka mendapatkan alat pelindung diri bagi tim medis kami, sehingga dokter, suster, dan seluruh orang-orang yang bekerja dan melayani di rumah sakit, rumah duka, semuanya dapat terlindung dengan baik adanya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap masyarakat Indonesia, berikan kepada kami ketaatan Tuhan untuk mengikuti anjuran pemerintah, walau terasa tidak menyenangkan, membosankan, dan membuat kami begitu jenuh, tapi biarlah Tuhan kami bisa melewati masa ini dengan taat, dengan melakukan apa yang baik menurut pemerintah kami, karena mereka adalah tangan kasih Tuhan untuk memelihara kehidupan kami sebagai bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan seluruh doa yang jauh dari sempurna ini, masih dengan begitu banyak pengharapan dalam hati dan pikiran kami. Tapi kami naikkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kristus menyerahkan dirinya ke dalam sengsara dan derita sebagai bukti kasih-Nya kepada manusia.
Ia terus maju dalam ketaatan pada kehendak Bapa. Mari kita terus melangkah dalam ketaatan dan kesetiaan demi menunaikan panggilan iman kita di tengah dunia. Kita percaya di dalam Kristus ada kekuatan, bersama Kristus ada keteguhan. Setialah, setialah. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami ini. Kami hendak mengakhirinya untuk kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam kondisi baik dan sehat-sehat selalu. Wabah virus corona telah melumpuhkan dan merusak sendi-sendi kehidupan normal, termasuk kebaktian dan kegiatan-kegiatan gereja tidak dapat kita lakukan bersama. Kondisi ini masih akan berlangsung untuk beberapa waktu ke depan. Mari kita tetap jaga hati kita dan tetap rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita berharap wabah ini cepat berlalu dan kita berpengharapan bisa melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi kita di bulan Mei. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Apa kabar jemaat yang kasih Tuhan Yesus? Hingga hari ini sudah 1 bulan lebih beberapa hari pertama kali pemerintah mengumumkan negara kita akhirnya terdampak juga oleh virus COVID-19. Sejak itu kita mulai melakukan karantina diri ya, dengan mengurangi pergerakan dan juga melakukan pekerjaan kita dari rumah. Dalam kondisi ini tentunya wajar kalau kita mulai terserang oleh rasa bosan, jenuh, dan merasa mulai tidak produktif. Saudaraku,
Jika kita bergantung pada Tuhan dan percaya penuh pada janjinya, maka fokuslah untuk melakukan hal-hal positif dan tetap lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan sebaiknya. Maka niscaya pada saat kita keluar dari krisis ini, kita bisa berkata bahwa kita adalah pemenang-pemenang. Mari dukung pemerintah dengan tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Shalom, Jemaat GKI Kafling Polri, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan pemuda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu. Apa kabar? Kami berharap semua jemaat dalam keadaan baik dan sehat. Jangan lupa untuk menjaga imun supaya kita tetap sehat dan juga perkuat iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita tahu bahwa Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Shalom jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Tetap semangat ya. Ingat Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apapun keadaan kita sekarang, kita harus terus mempunyai hati yang gembira dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Bapa di sorga. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GKI Kafling Polri semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah sekian lama kita tidak bertemu, ada rasa kangen yang luar biasa. Pada pagi ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat beribadah bersama keluarga masing-masing. Sampai ketemu nanti. Salam. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Kakak, dan adik-adik GKI Kafling Polri yang terkasih. Salam sehat. Saat ini memang kita sedang diperhadapkan oleh kondisi yang sangat sulit. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran pasti terjadi. Pasti kita rasakan. Tapi kita percaya kalau Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, Dia juga yang akan membantu kita, menyertai kita, memberikan kita kekuatan dan penghiburan untuk setiap kita dapat melewatinya. Tetap sehat dan tetap berkarya. Tuhan memberkati. Halo, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat menikmati satu hari baru lagi yang Tuhan sediakan buat kita. Harapan saya adalah mari kita bersama-sama meniti pengharapan di tengah kesulitan sekalipun dan meyakini bahwa Tuhan masih dan akan terus bekerja bagi diri kita, bagi bangsa kita, bagi dunia kita. Dan Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Amin. Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tetap semangat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa bersama agar situasi ini akan cepat pulih kembali dan kita dapat beribadah bersama-sama.